Beberapa tahun lalu, aku pernah percaya bahwa orang yang jago matematika memang sudah ditakdirkan jenius sejak lahir. Waktu itu, aku duduk di bangku SMA, duduk di bangku paling belakang, dan berkali-kali menunduk pas guru mulai nanya soal persamaan kuadrat. Aku lebih sering berharap tidak ditunjuk ketimbang benar-benar mencoba memahami. Dalam pikiranku, kalau aku memang tidak pintar sejak awal, buat apa dipaksakan? Tapi hidup, seperti halnya hujan yang tak bisa diprediksi, kadang menumbuhkan sesuatu di tanah yang tak pernah kita kira. Keyakinan lamaku tentang kecerdasan sebagai sesuatu yang tetap mulai berubah pelan-pelan. Bukan karena aku tiba-tiba jadi jenius, tapi karena aku melihat sendiri bagaimana seorang teman bernama Yusuf yang dulu nilai-nilainya nyaris selalu merah, tiba-tiba bisa menyusul, bahkan melampaui kami semua, hanya karena satu hal, dia pantang menyerah. Aku masih ingat betul, Yusuf pernah bilang, "Gua tahu, gue nggak pinter, tapi gue juga tahu kalau gue usaha tiap hari, hasilnya bakal beda." Awalnya aku pikir itu cuma omong kosong motivasi, tapi kemudian aku melihat sendiri bagaimana dia bangun subuh, belajar sebelum sekolah, nyari video YouTube buat ngerti pelajaran, dan rutin minta diajari ke guru. Nilainya perlahan naik, bukan melonjak drastis dalam semalam, tapi pelan-pelan, seperti tetes air yang terus mengikis batu. Waktu itu aku belum tahu kalau apa yang Yusuf lakukan punya nama dalam psikologi, growth mindset. Sementara apa yang selama ini aku yakini, bahwa kemampuan itu bawaan lahir dan gak bisa diubah, disebut fixed mindset. Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford, pernah meneliti ini. Ia menemukan bahwa cara kita melihat kegagalan menentukan bagaimana kita akan bertumbuh. Orang dengan fixed mindset cenderung melihat kegagalan sebagai akhir, sementara mereka yang punya growth mindset melihat kegagalan sebagai proses belajar. Pernah nggak sih kamu ngerasa minder karena lihat temanmu bisa presentasi dengan lancar, sementara kamu gemetaran setiap kali berdiri di depan kelas? Dulu, aku juga begitu. Bahkan waktu kuliah, aku sering menghindari presentasi kelompok atau pasrah jadi bagian pembuat slide saja. Aku pikir, aku memang nggak berbakat ngomong di depan umum. Tapi suatu hari, dosenku yang juga seorang trainer bilang sesuatu yang sederhana, tapi nempel di kepala. Kemampuan berbicara itu bukan soal bakat, tapi soal jam terbang. Ia menyuruh kami latihan ngomong sendiri di depan cermin setiap pagi, membaca dengan suara keras, dan merekam diri sendiri. Awalnya terasa aneh, tapi ternyata perlahan rasa grogi itu berkurang. Sekarang, aku malah pernah diminta jadi pembicara di acara kampus. Dulu, aku pikir itu hal yang mustahil. Jika aku boleh mengibaratkan, fixed mindset itu seperti seseorang yang melihat dirinya seperti pohon bonsai. Indah, tapi sudah tidak bisa tumbuh lagi. Sementara, growth mindset adalah mereka yang melihat dirinya seperti tanaman rambat. Ia mencari arah, menyesuaikan bentuk, dan terus bertumbuh selama masih mendapat cahaya dan air. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa Allah mencintai hambanya yang terus belajar dan berusaha. Rasulullah sendiri adalah teladan dari growth mindset. Beliau belajar membaca di usia dewasa, terus memperbaiki strategi dakwahnya dari tahun ke tahun, bahkan tidak malu menerima masukan dari para sahabat. Ketekunan beliau dalam menjalani risalah adalah bukti bahwa pertumbuhan adalah proses yang harus terus dirawat. Kadang kita terlalu cepat menyerah dan berkata, "Memang bukan jalanku," padahal mungkin kita hanya belum mencobanya cukup lama. Sama seperti saat belajar naik sepeda waktu kecil. Bukankah kita semua jatuh dulu sebelum akhirnya bisa seimbang? Aku pernah gagal masuk jurusan impianku. Aku merasa bodoh, malu, dan ingin menyerah total. Tapi kemudian aku ingat Yusuf. Aku ingat nasihat dosenku. Aku ingat bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersabar dan tekun. Jadi, aku belajar lagi, mencoba lagi tahun depan, dan akhirnya lulus. Perjalanan itu mengubah cara pandangku. Sekarang, setiap kali aku merasa tidak mampu, aku tidak langsung berkata, "Aku memang tidak bisa." Tapi aku coba ubah kalimatnya menjadi, "Aku belum bisa, tapi aku sedang belajar."
Kita semua mungkin pernah hidup dengan fixed mindset tanpa sadar. Tapi kabar baiknya, cara pandang pun bisa diubah. Dengan latihan, dengan kesadaran, dengan doa dan harapan. Seperti tanah yang bisa diolah, pikiran kita pun bisa dibentuk. Kalau sekarang kamu sedang merasa stuck, merasa kalah langkah, atau merasa terlalu biasa untuk punya mimpi besar, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar tidak bisa? Atau kamu hanya belum tumbuh sejauh itu? Sejak aku mencoba hidup dengan mindset bertumbuh, aku jadi lebih menerima diri sendiri. Aku nggak lagi melihat kegagalan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Seperti halnya masakan yang belum pas, rasanya bukan berarti gagal total, tapi tanda bahwa bumbu berikutnya harus lebih tepat. Aku mulai menilai usahaku, bukan hanya hasilnya, dan itu membuatku merasa lebih damai. Aku ingat satu hadis yang semakin menguatkan keyakinan itu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang apabila melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya dengan itqan, sungguh-sungguh dan penuh ketekunan." Itqan bukan tentang langsung jadi hebat, tapi tentang terus mencoba sebaik mungkin dalam setiap langkah kecil. Karena ketekunan adalah bentuk syukur, dan syukur membuka jalan rezeki dan pertolongan dari arah yang tak kita duga. Maka dari itu, aku mulai membiasakan diri untuk menulis jurnal pertumbuhan setiap malam. Bukan untuk mencatat apa yang sudah berhasil, tapi apa yang sedang aku pelajari, apa yang baru aku coba, apa yang tadinya membuatku takut, tapi kini mulai terasa mungkin. Kecil-kecil, tapi terus disiram. Jadi, jika kau sedang merasa gagal, merasa jauh dari harapanmu, aku ingin bilang satu hal. Jangan tutup pintu pertumbuhanmu. Mungkin hasilnya belum kelihatan hari ini, tapi percayalah, benih itu sedang menyiapkan akarnya di dalam tanah.